dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galangi yang Abian Base pada hari ini Rabu 16 Oktober 2024. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya bagi kita pagi ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita mendasarinya dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan dalam tidur istirahat kami semalam. Dan kami bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami pagi ini. Kami boleh menikmati kembali hari Tuhan yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami mau mendasarinya dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan membuka hati pikiran kami, untuk kami boleh diberkati firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi ini sesuai dengan puji dan janji, diambil dari dua ayat. Yang pertama dari Amsal 15 ayat yang ke-17 dan yang kedua dari Lukas 21 ayat 2 sampai 4. Mari saya bacakan untuk kita sekalian. Amsal 15 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Dan ayat yang kedua Lukas 21 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara yang terkasih, dari kedua ayat tadi, renungan kita pagi ini diberi judul yang terbaik dalam kesederhanaan. Sebelum lebih dalam kita merenungkan, ada sebuah cerita menarik yang mengawali renungan kita pagi ini. Diceritakan ada seorang peternak yang memiliki seekor sapi betina yang sedang hamil. Peternak itu berjanji akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Beberapa hari berlalu dan tibalah bagi induk sapi untuk melahirkan. Dan ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Peternak itu pun kebingungan untuk memilih anak sapi manakah yang harus ia persembahkan. Akhirnya ia memutuskan untuk merawat terlebih dahulu anak sapi tersebut. Ketika sudah cukup besar, barulah diputuskan mana yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Seminggu kemudian, sapi-sapi itu terserang wabah penyakit ternak dan salah satu dari anak sapi itu mati. Lalu dengan tergesa-gesa peternak itu segera memberitahukan istrinya bahwa sapi Tuhan yang mati. Istri yang kaget pun bertanya, "Sapi Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak dipersembahkan?" Peternak itu menjawab, "Tadi sudah aku putuskan bahwa sapi yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali sebagai manusia
kita menghitung untung rugi ketika akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Inilah sikap yang kemudian dikritik oleh Yesus ketika ia membandingkan persembahan para orang kaya dengan persembahan seorang janda miskin. Persembahan janda itu mengungkapkan kedalaman hubungannya dengan Tuhan, karena ia memberi yang terbaik dari segala miliknya, meskipun dalam kekurangan. Inilah perwujudan kasih yang besar kepada Tuhan. Kasih memperindah kehidupan. Penulis Amsal pun sepakat bahwa kasih selalu mampu mendatangkan sukacita meski dalam kesederhanaan, daripada mendambakan kemewahan tetapi disertai kebencian. Demikianlah dalam hal memberi kepada Tuhan. Bukan lagi berbicara soal pemberian mewah, namun untuk bermegah diri, tetapi berbicara soal ketulusan kasih dan ketulusan hati, meski dalam kesederhanaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita, firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang makna keutamaan dalam kehidupan kita. Segala berkat Tuhan limpahkan, namun manakah yang kita dahulukan? Relasi dengan Tuhan atau kepentingan diri? Seringkali Bapak Ibu, jika kita merenungkan kembali terkait dengan kepentingan-kepentingan dalam hidup kita, seringkali kita tidak bisa membatasi diri kita. Ketika kita memiliki penghasilan 100, saat itu kepentingan diri kita, kepentingan hidup kita 50. Tetapi ketika Tuhan berkati kita lebih banyak dan penghasilan kita berlipat kali ganda menjadi 500, maka kepentingan kita seringkali mengikuti. Tidak lagi 50, yang tadinya 50 cukup, sekarang 50 seperti kurang. Dan kepentingan kita otomatis menjadi lebih banyak, bisa jadi 200, bisa jadi 250, atau bahkan 300. Dan demikian seterusnya. Kepentingan diri kita di dalam dunia ini seringkali kita tidak mampu untuk membatasi. Ketika berkat Tuhan semakin banyak, bukan justru persembahan kita yang semakin banyak, tetapi seringkali kita lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Nah, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sesungguhnya memperlihatkan keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, karena Tuhan melihat kerendahan hati dan ketulusan yang berdasarkan pada kasih untuk memuliakan Tuhan, meskipun kita memberi dalam kesederhanaan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah takut kekurangan. Dan yang terpenting, persembahkanlah hidup kita menjadi persembahan yang sejati untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu bahwa berkat dalam kehidupan kita itu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya berita sukacita renungan kita pagi ini mampu untuk menolong kita dalam kehidupan kita mempersembahkan bukan saja persembahan materi, tapi juga mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan diri kita untuk pelayanan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami.
Berkat Tuhan tidak pernah terputus dalam kehidupan kami rasakan. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk kami mau dengan hati yang tulus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkat Tuhan dalam kehidupan kami adalah milik Tuhan, yang Kau beri bagi kami untuk kami bisa menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Ampuni Tuhan jika seringkali kami lebih mementingkan kepentingan diri kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih lagi kami mau mempersembahkan diri kami, waktu kami untuk ambil bagian dalam pelayanan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan usaha kami, dalam setiap pendidikan, aktivitas kami yang lain. Tuhan yang selalu menyertai dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan memberkati mereka lewat makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan medis yang mereka dapatkan. Biarlah dari situ berkat Tuhan mengalir untuk kesembuhan pemulihan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan memberkati para pemimpin kami agar mampu menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik dan takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.